Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan ya. Kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Kemudian, salawat dan salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu diberikan keberkahan. Baik, adik-adik semua, sini sudah bergabung Mas Hoirul ya. Nanti akan melanjutkan training lanjutkan terkait embedded system programming. Jadi teman-teman yang masih ada kendala atau masih belum paham terkait template dan library yang sudah dibuat, ya nanti teman-teman bisa ditanyakan ke Mas Khairul. Ya, silakan Mas Khairul untuk waktu dan tempatnya, persilakan. Terima kasih Mas Farid atas saksi yang telah diberikan. Selamat pagi teman-teman semua. Nah, salam sejahtera. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, saya lanjutkan training sesi 2, melanjutkan hari kemarin. Yang pertama langsung, apakah kita perlu mengulangi materi atau kita langsung membahas mungkin ada kendala-kendala apa seperti itu. Baik, yang pertama mungkin Mas bisa, Khairul mungkin ini di refresh lagi yang penggunaan library secara singkat aja lah untuk sintak-sintaknya itu Mas yang sudah dibuat. ya baik. Mungkin pertama kali kita akan mereview ulang materi kemarin tentang library stepper, servo, dan juga sedikit LCD. Kita bahas secara singkat saja. Izin untuk share screen. Mohon maaf sebelumnya saya menjelaskan library-nya langsung dari codingnya. Mas Khairul, saya interrupt sebentar Mas Khairul. Iya. Kemarin sudah diajarkan ini nggak Mas Khairul di Kiel itu kan di project terus di bawah kan ada book terus ada function ya. Itu sudah dikasih tahu nggak di function itu kalau teman-teman nanti nggak perlu lagi buka presentasi yang dari Mas Khairul buat gitu ya. Di function itu kan sudah dibuat function ya. Kalau kita sudah di LCD juga sudah ada function LCD. Contoh saya share screen ya. Saya share screen. Oke, ini kan contoh project kita ya. Nah, di sini sudah ada function ya, ada function. Nah, function ini terkait dengan function hal itu ya, hal STM32F1XX ya. Tapi kita sudah buat function ya, buat function buat header sendiri gitu ya, library sendiri. lcd.h terus kemudian ya lcd.h. Ini kalau kita buka nanti isinya adalah LCD clear, LCD comment, LCD go to home gitu ya. Nanti kalau kita klik contoh ya LCD XY ya, kita klik, nah nanti akan masuk ke fungsinya. Ini yang sudah dibuat oleh tim ya, masuk ke fungsinya. Kemudian contoh kita ke servo ya, ke servo. Nah di sini ya, contoh saya ke set servo ya, set servo. Nah ini adalah fungsi dari untuk set servo. Jadi teman-teman editing langsung dari fungsi ini bisa. Kemudian untuk stepper, nah ini stepper.c, ini auto home-nya ya, auto home. Nah ini program auto home-nya. Kemudian untuk yang set stepper ya. Nah ini set stepper. Nah jadi ini Mas Khairul kemarin udah disampaikan ya atau belum?
Kalau untuk menunya di bawah tentang fungsinya belum Pak, belum Mas. Tapi secara keseluruhan untuk library sudah Ya. kemarin. Ya ini untuk mempermudah teman-teman aja sih, biar nggak buka-buka lagi di sini ya. Kan di sini ya bukanya ya. Nah, biar nggak buka-buka teman-teman di sini ya. Lebih enak buka di function gitu kan. Nah, di function lcd.c. Nah, kalau lupa nih gimana cara cara buka apa? Cara nulisnya kan bisa dilihat di sini kan. Berarti nulisnya kan lcd underscore xj kurung buka variabelnya berapa, variabel berapa kan gitu ya. Kemudian untuk servo contoh ya. Nah, ini ya, set servo. Nah, kan nggak usah buka-buka presentasi lagi kan ya. Itu saja sih Mas Khairul dari saya untuk teman-teman untuk mempermudah. Jadi di bawah ini ada function ya. Jadi bisa teman-teman manfaatkan. Oke, saya stop. Silakan Mas Khairul dilanjutkan lagi. Baik, akan saya lanjutkan lagi. Mengulangi dari Mas Farid, jadi panitia sudah menyediakan tiga library yang atau header file yang sudah disediakan, yaitu ada lcd.c, stepper.c, dan juga servo.c. Nah, untuk setiap fungsinya dan apa saja kegunaannya, teman-teman bisa mengaksesnya. Bisa lewat project ataupun tab function di bawah. Kalau bedanya kalau project itu, misalkan di dalam library itu tahu header apa saja yang diimplementasikan oleh apa itu header tersebut, misalkan stepper.c itu dia menggunakan header apa saja. Tetapi kalau di dalam function teman-teman buka, misalkan saya buka di sini lcd.c. Nah, di situ hanya terdapat apa itu prototipe fungsi dari setiap fungsi yang terdapat dalam header LCD. Misalkan ada LCD clear, LCD comment, dan sebagainya. Dan juga jika teman-teman mengklik fungsi tersebut, prototipe fungsi tersebut akan langsung diarahkan ke implementasi dari program tersebut atau dari fungsi tersebut. Baik, yang pertama akan saya bahas tentang stepper, library stepper yang sudah disediakan panitia. Di dalam library stepper, yang pertama yaitu tentang delay microspan. Nah, delay ini digunakan untuk memberikan waktu tunda dari fungsi stepper. Misalkan waktu tunda untuk setiap fungsinya. Dan juga satuannya dalam mikrosekon. Delay ini menggunakan timer 2. Jadi timer 2 dari STM32F1-nya sudah diset oleh panitia untuk delay microspan pada stepper. Jadi jangan sampai teman-teman ubah nilainya sehingga nanti pewaktuannya jadi berbeda seperti itu. Jadi itu waktu dari stepper. Untuk delay microspan sendiri tipenya yaitu void, lalu hanya dapat diisi parameter US. Parameter ini bisa diisikan nilai dari waktu tunda untuk waktu tundanya. Misalkan 100 mikroskop, tinggal teman-teman tuliskan 100 mikroskop. Jadi parameternya hanya US. Terus dan program ini tidak memiliki nilai reference value karena titipannya type-nya void. Yang selanjutnya yaitu set stepper. Set stepper digunakan untuk teman-teman melakukan setting atau memberikan kondisi stepper tersebut itu mati atau hidup seperti itu. Nah, parameternya yaitu ada CH atau channel dan juga kondisi. CH ini bisa teman-teman isikan stepper underscore X ataupun stepper underscore Y. Sedangkan kondisi bisa teman-teman masukkan stepper underscore enable ataupun stepper underscore disable. Jadi saat teman-teman mau menggerakkan motor stepper, jangan lupa fungsi ini dipanggil terlebih dahulu supaya motor itu bergerak. Karena jika fungsi ini tidak dipanggil, kalau teman-teman nanti sudah ingin menggerakkan set stepper ke X berapa, Y berapa, maka steppernya tidak akan bergerak. Makanya untuk setiap aksisnya atau setiap sumbunya nanti di on-kan
terlebih dahulu dengan cara teman-teman bisa menulis misalkan set underscore stepper dalam kurung stepper underscore x, stepper enable seperti itu untuk mengenable stepper di sumbu x, dan untuk sumbu y tinggal channelnya diganti ke sumbu y dan di enable. Bisa juga diimplementasikan misal motor stepper itu waktu bergerak dia di enable, lalu kalau sudah selesai dia di disable. Gunanya untuk apa? Saat motor stepper itu tidak dalam kondisi running atau freeload, sehingga motor itu tidak termagnetize secara terus-menerus, dan juga untuk mengurangi panas dari driver motor stepper dan juga dari driver stepper sendiri. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi stepper go to XY. Nah, parameternya ada X, ada Y, dan juga root. X di sini merupakan nilai dari sumbu X dalam satuan milimeter, misalkan 10 mili ataupun 100 mili. Y juga merupakan nilai koordinat dari sumbu Y. Rentangnya X dan Y ini antara 0 sampai 225 mm. Sedangkan root ini untuk menentukan perjalanan atau prioritas sumbu mana yang ingin didahulukan. Misalkan kalau teman-teman mengisikan X first, maka nanti yang bergerak adalah sumbu X, bergerak terlebih dahulu sampai titik yang ditentukan yang telah teman-teman masukkan, baru Y-nya bergerak. Seperti itu. Nah, program ini menggunakan di dalamnya mengimplementasikan timer 3 untuk menjalankan setiap pergerakan. Jadi kalau teman-teman melakukan pergerakan atau mengcoding supaya dia bergerak ke titik tertentu, jika dia belum mencapai titik tertentu, maka proses atau status dari setiap motor nanti dalam kondisi run seperti itu. Yang selanjutnya yaitu ada stepper status. Stepper status digunakan untuk mengetahui kondisi dari setiap motor stepper, apakah itu kondisinya run atau kondisinya stop. Kalau saat kondisi run, nah berarti teman-teman tidak bisa menggerakkan motor stepper ke titik yang lain. Jadi tunggu sampai statusnya motor tersebut stop, baru bisa teman-teman memberikan set ke poin pergerakan selanjutnya. Stepper status ini memiliki tipe data bool, jadi outputnya nanti bisa dibaca, memiliki return value yaitu run ataupun stop. Dan juga untuk argumennya cuma ada satu yaitu channel. Channel ini bisa teman-teman inputkan stepper underscore X maupun stepper underscore Y. Nah, yang selanjutnya yaitu auto home, merupakan program yang telah disediakan panitia agar setiap akses itu mengarah ke home dari robot tersebut. Home-nya yaitu di titik 0,0 yang berada di pojok depan kiri. Jadi saat program auto home teman-teman panggil, maka nanti N efektor atau ujung dari gripper tersebut akan pada sumbu X minimal dan juga Y minimal, atau berada di titik 0,0. Nah, saat mencapai titik X, nanti buzzer akan berbunyi X 0-nya, lalu saat mencapai titik Y0, buzzer juga akan berbunyi. Yang selanjutnya yaitu stepper motion. Jadi fungsi ini itu untuk menggerakkan motor stepper ke titik yang sudah teman-teman set pada stepper underscore go to XY. Nah, jadi saat teman-teman misalkan melakukan pemanggilan stepper go to XY, maka stepper motion ini akan menggerakkan, dan juga stepper motion ini akan dipanggil oleh callback dari timer 3. Jadi yang menggerakkan stepper motor itu merupakan timer 3. Yang selanjutnya yaitu HGPIO external timer callback. Ini digunakan untuk memanggil atau menggerakkan motor stepper, dan juga di dalamnya sudah terdapat batasan-batasan sehingga saat misalkan teman-teman melakukan salah coding, motor stepper tidak sampai mentok ke max-nya seperti itu. Nah, diharapkan teman-teman tidak usah melakukan editing di bagian GPIO, external callback, dan juga stepper motion. Teman-teman cukup melakukan misalkan di dalam program pemanggilan
auto home, stepper status, lalu stepper butuh XY. Yang lainnya itu sebenarnya tidak diperlukan. Teman-teman tinggal menggunakan logika saja gimana sih untuk mencapai titik tertentu dengan cuma mengandalkan 3 fungsi ini, stepper butuh XY, stepper status, atau juga stepper auto home, seperti itu. Jadi yang bisa teman-teman panggil di main loop itu saya sarankan 3 ini saja. Yang lainnya tidak usah diubah ataupun dipanggil seperti itu. Baik, akan saya contohkan. Misalkan di sini di program main. Nah, saya misalkan setelah auto home ini saya akan mengeset stepper menuju titik tertentu dengan menggunakan stepper butuh XY. Misalkan di titik 150, X-nya, Y-nya katakan 50, dan juga saya ingin Y first. Akan seperti ini. Tinggal teman-teman compile. Lalu teman-teman download. Jangan lupa code-nya di reset setelah download. Maka nanti akan bergerak. Nah, seperti itu. Jadi dia berada di 150,50. Mohon maaf Pak, nggak nampak Pak. Tidak nampak ya? Yang di kamera saya? Bukan di ini ya. Nah, ini. Oke, sudah Pak. Terima kasih Pak. Pak, boleh izin bertanya, Kak? Iya, silakan. Kalau misalkan yang stepper status itu nanti bisa kita tampilin atau dilihat, bisa kita simpan di buffer, terus nanti bisa tampil di LCD, seperti itu. Untuk stepper satu sendiri bisa ditampilkan di LCD, tetapi yang kita baca di LCD nanti cuma nilai 0 dan 1. Kalau 0 itu berarti dia kondisinya stop, kalau 1 berarti kondisinya run, seperti itu. Jadi bukan kondisinya bukan tulisan run dan stop. Kalau di LCD itu logik teman-teman sendiri gimana membuat status yang tipenya bool kan cuma 0 sama 1 itu bisa misalkan statusnya nanti di LCD running atau stop, seperti itu. Berarti mau bertanya Pak. Berarti Yes. kalau misalnya dia di posisi tertentu tuh, jadi nanti di LCD dia kondisinya 1 atau 0 gitu ya Pak? Iya. Misalkan saya contohkan seperti ini ya. Misalkan di sini. Masih di print.
Apa? Apa ini tuh? Asli Promoreo. Oke. Ini udah mulai. Mana ya? Aman ya? Satu rusak. Bearingnya tuh udah pecah. Keluar. Bearingnya keluar. Pakai sebenarnya. Assalamualaikum Mas. Udah Mas. Oh. Ya, hati-hati udah jadi dong. Udah Mas. Udah Mas. Oke Mas. Ya Mas. Ada. Oh, yang bersama Mas.
Nah, contohnya seperti ini ya programnya. Jadi teman-teman bisa nanti program sendiri gimana caranya saat dia deteksi kondisinya tadi ya sudah atau seperti itu. Dari sini ada yang ditanyakan lagi? Masih. Halo Pak, mau bertanya. Ya, silakan. Untuk auto home itu maksudnya ketika program diupload dan di tombol reset ditekan itu posisinya auto home atau gimana Pak? Nggak harus tombol reset ditekan. Yang penting saat dia mengeksekusi program auto home, dia otomatis ke poin 0,0 seperti itu. Oh, jadi di koordinat 0,0 ya Pak? Iya. Oh, saya kira masuk dalam program hitungannya lagi Pak. Berarti Enggak. itu program awal ya Pak, auto home itu Pak? Iya. Jadi misalkan nanti ada suatu tas, setelah mengerjakan tas tertentu, dia ingin pergi ke home, ya tinggal panggil aja program ini. Dia otomatis nanti misalkan meskipun n efektornya berada di manapun, berada di sumbu manapun, itu nanti berada di kondisi home seperti itu. Tapi Pak, mau bertanya nih Pak, Ya. ketika steppernya berjalan nih, misalnya ke koordinat 200,200, itu nanti kan ada pakai delay, saya pakai delay 1500 kan Pak? Itu delaynya berjalan saat steppernya ke koordinat atau setelah sampai koordinat Pak? Delaynya? Ya, enggak. Jadi bukan delaynya berjalan saat setelah koordinat, tapi setelah dia itu bergerak, itu delaynya sudah mulai berjalan seperti itu. Oh, jadi bergerak menuju titik itu. Nah, makanya teman-teman itu untuk mencapai titik tertentu jangan pakai delay. Teman-teman pakai kondisi ini, statusnya. Jadi untuk misalkan dari titik satu ke titik yang lain, itu teman-teman pakai statusnya. Jika statusnya sebelumnya itu misalkan kondisi stop, baru dia bergerak. Jangan pakai delay. Kalau pakai delay, mesti waktu setiap pergerakan itu beda-beda. Misalkan dari poin pertama itu 0,0 menuju ke poin 20,20 cm saya. Nah, itu misalkan katakan waktu tundanya 1,5 detik. Terus misalkan dari poin 20,20 dia bergerak ke poin misalkan 20,10. Nah, itu kan waktunya beda lagi. Nah, kan kita nggak tahu waktunya itu berapa. Nah, makanya jangan pakai pewaktuan itu, teman-teman pakai kondisi stepper status. Kalau dia statusnya sudah stop semua, baru bergerak ke poin selanjutnya. Seperti itu. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang tanyakan lagi? Nah, kenapa tadi stepper enable-nya nggak saya panggil? Mungkin ada yang tanya. Karena di dalam program sebelumnya, di dalam program yang servo bentar, itu sudah dipanggil program enable-nya. Kalau misalkan di dalam sini, misalkan di program auto home ini, sebelum manggil auto home, di sini stepper enable-nya itu, di set stepper itu saya panggil, saya detach atau saya matikan salah satu stepper. Salah satu stepper. Akan ini. Nah, maka nanti saat bergerak ke auto home ini, saat dia bergerak ke auto home, maka stepper X-nya nanti tidak akan bergerak. Cuma stepper Y-nya saja yang bergerak. Seperti ini.
Oh iya Pak, mau bertanya lagi Pak. Jadi nanti gunanya button di situ Pak untuk gimana ya Pak? Jadi guna button di sini kan buttonnya ada row kiri, kanan, atas, bawah, oke ya. Nah, dan di dalamnya kan ada LCD. Nah, ada kemungkinan nanti buttonnya itu untuk menggerakkan menu, misalkan dari menu konfigurasi terus masuk menu ke selanjutnya seperti itu. Ataupun menambahkan nilai, misalkan bisa di-set misalkan dari steppernya itu atau n-effectornya. Tahu n-effector nggak? N-effector itu ujung dari ini. Itu kalau dalam robot Cartesian, ini kan termasuk robot Cartesian ya. Ini ujungnya ini namanya n-effector, titik ujungnya itu. Nah, n-effector itu misalkan bergerak dari titik 0,0, misalkan nanti saat tombolnya ditekan, katakan sumbu X-nya bergerak misalkan 1 mili atau berapa mili, seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Halo Pak, jadi nanti pas juri ngasih template programnya, jadi untuk yang pesertanya nggak perlu nentuin outputnya lagi kan Pak, langsung ke generate code aja kan Pak? Iya, langsung coding detailnya saja. Tetapi misalkan teman-teman mau nambah apa, itu ya boleh, diperbolehkan teman-teman mengedit cube-nya. Seperti itu. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang tanyakan lagi? Baik, langsung selanjutnya saya masuk ke servo.h. Nah, servo.h ini ada 2 fungsi, yaitu servo init dan juga set servo. Servo init ini digunakan untuk inisialisasi kondisi servo untuk menentukan offsetnya, z offset dan juga grip offset. Misalkan offset ini digunakan untuk apa toh? Misalkan teman-teman itu saat di set ke sudutnya, misalkan di sini kan ada set servo. Set servo ini sudutnya itu teman-teman set 20 derajat, tetapi ternyata dia itu terlalu buka grippernya. Seperti itu. Nah, itu teman-teman set di offsetnya ini, teman-teman kurangi nilainya seperti kemarin. Misalkan di sini kan offsetnya itu sudah dipanggil waktu servo init, ada servo z offset dan juga servo grip offset. Misalkan di sini gripnya terlalu lebar saat dia itu posisi normalnya atau terlalu mencengkram. Nah, itu teman-teman mainkan nilainya di sini. Nilai 0 ini teman-teman kasih nilai misalkan minus 10 atau minus 5 atau plus 10 atau plus 5 seperti itu. Nah, ini teman-teman trial dan error sendiri nilainya offsetnya berapa. Yang penting saat menambahkan nilainya jangan langsung memberikan nilai yang besar, supaya dia nanti misalkan saat dia terlalu mencengkram itu gearnya tidak patah seperti itu. Nah, nilainya ini offsetnya dalam satuan degree ya. Nah, selanjutnya offset ini bisa teman-teman panggil dimanapun, entah itu di awal program ini ataupun di while, terserah. Tapi biasanya yang namanya init itu cukup dipanggil di awal program karena dia cuma menentukan offsetnya itu titik nolnya berapa toh, seperti itu. Dan juga yang selanjutnya ada set servo. Set servo digunakan untuk menentukan servo itu berapa derajat pergerakannya. Parameternya ada CH atau channel dan juga degree. CH ini bisa teman-teman masukkan servo grip atau servo Z, terserah mana yang ingin teman-teman gerakkan. Dan juga degree derajatnya bisa teman-teman masukkan.
Misalkan untuk servo gripper yaitu ada batasan rentang 20 sampai 90 derajat, dan juga untuk servo Z rentang 20 sampai 180 derajat. Seperti itu. Nah, dari sini untuk servo ada yang ditanyakan? Ada Pak. Silakan. Untuk boleh ke program servonya Pak yang dimain Ya. di setelah auto home. Nah, kemarin kan Bapak ada ngasih program Pak. Ya. Setelah streponya itu mencapit, dia akan 10 turunnya kan 150 kan Pak. Ya. Terus pas naiknya itu dia ditulis nilainya itu 20 Pak. Tapi kondisinya kembali seperti semula, itu gimana ya Pak? Ya itu teman-teman coding sendiri. Jadi kan misalkan minimalnya Z itu kan bagian Z kan, servo bagian Z. Katakan minimalnya 10 atau minimalnya katakan 0. Nah itu teman-teman adjust sendiri, itu rentangnya itu seberapa toh? Gitu. Pokok setiap teman-teman memberi nilai di sini, nanti servonya akan bergerak ke titik itu. Seperti itu. Maksudnya Pak, yang membedakan dia servo Z-nya turun ke bawah kan ada 150 nilainya kan Pak? Ya, jadi kalau dia nilainya semakin besar, servo Z-nya semakin Z-aksisnya itu semakin turun. Iya, semakin besar semakin turun kan? Iya, semakin besar semakin turun. Berarti Dan juga saat nilainya semakin mendekati 20 atau mendekati 0, dia semakin naik seperti itu. Oh, jadi itu yang membedakannya ya Pak? Iya. Oh, baik Pak. Misalkan dia mau turun cuma setengah, ya kamu cari sendiri nilainya kalau setengah itu berapa toh di Z-nya. Kayak gitu. Trial dan error itu. Kamu cari sendiri kan alatnya datang toh. Iya. Kamu coba-coba. Oke Pak. Terima kasih Pak. Gripnya pun seperti itu. Misalkan nutup penuh itu nilainya berapa toh. Lalu buka sedikit berapa, buka setengah berapa, buka full berapa. Tapi kalau teman-teman trial dan error, nilainya jangan sampai memberikan nilai yang langsung besar. Teman-teman kasihkan nilai dikit, sehingga waktu misalkan capitnya itu dia mencengkram itu, kalau nilainya terlalu kecil kan giginya bisa geriginya ininya gearnya kan bisa rusak. Nah makanya jangan sampai seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Pak mau bertanya, boleh dicontohin nggak Pak yang untuk push buttonnya Pak? Maksudnya pergerakan push button untuk gunain push buttonnya Pak? Push button kan tinggal pakai ini. Contoh ya. Iya, Pak. Mir, push buttonmu konfigurasi ini keep and ini live ya Bang? Push button. Tampakin. Konfigurasi servonya tidak bisa. Ada nah live. Iya, tanahnya nggak kuat ya. Jadi tambah atas saja udah dianggap mahal. Ini kalau harga wajar berapa? Paling biasa. Yang mau gimana lagi harga uang? Ini kalian bisa sarapan kita punya dulu cara
Ada pompa itu. Ada itu yang ada di sekitar sini. Ada online-nya. Serius ya? Warna putih. Tapi sebelum harus itu harus ada latihan misalnya ya. Dua mas, dua. Yang kedua itu nggak jadi Cina, nggak jadi nggak? Cina kan kedua kan? Yang kedua itu nggak jadi kan? Sampai juga, tapi cuma berapa? Itu yang kecelakaan. Sampai penggarisnya. Baru pertama kali itu kena. Ini terbang. Sama tangan saya terbang. Habis itu trauma saya. Masalahnya pas motong kan ada penggaris di sini saya. Halo Rit, udah sini Rit. Rit, udah pindah aja lagi ruangan ini. Pasang dengan. Ya, bagus lah. Saya ini tahu, Tino bakal datang, makanya saya dulu. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Nah, contohnya seperti itu. Contohnya seperti ini. Misalkan satu lagi ke kirinya ya. Baju hitam. Left and right. Ada Mas Aris itu. Delay. Malah kayaknya udah mau. Ya master ini. Kenapa semua taruh sih mas? Filter sentral. Right. Filter sentral. Tampaknya sini. Lomba apa dulu nih? Gimana? Di Padil. Iya, masih di mana dia? Pecah itu yang kasus itu ya? Oh, enggak ya? Oh iya, yang
Itu ya, saya kelihatan nggak? Halo? Kelihatan, Pak, kelihatan. Contohnya seperti itu gunanya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada yang tanyakan lagi? Mau bertanya, Pak? Silahkan. Boleh nggak, Pak, dijelaskan program pas bottom-nya, Pak? Button ya. Ini saya jelaskan. Ini programnya pakai press and release action, tapi dengan menggunakan delay. Sebenarnya kalau menggunakan delay ini tidak disarankan sih. Nanti soalnya kalau dia masuk ke dalam looping bersarang, biasanya dia nge-interrupt suatu program atau interrupt print dan sebagainya. Tapi ini program dasar sih. Misalkan kalau teman-teman pakai juga nggak apa-apa. Jadi yang pertama dia itu baca tombolnya. Baca kan kalau dia ditekankan kondisinya reset kan. Misalkan ini tombol left. Kalau dia itu ditekan kan kondisinya reset. Jika tombol left ditekan, maksudnya gitu. Ini tidak sama dengan set kan berarti reset. Kebalikannya. Jika kondisi tombol kiri ditekan, maka saya kasih waktu tunda dulu. Biar nanti ada waktu tunda untuk dia ngerilis tombolnya atau ngelepas tombolnya. Nah, saat tombolnya dilepas, baru dia mengerjakan suatu program atau actionnya. Misalkan di sini saya memberikan X-file-nya, saya tambahkan nilainya. Yang awalnya 0, kalau ini dieksekusi, nanti maka X-file-nya nilainya kan bertambah 10. Misalkan awalnya 0 jadi 10. Kalau awalnya 10 jadi 20. Kalau 20 jadi 30 dan sebagainya. Karena plus sama dengan 10. Atau teman-teman ini bisa menuliskan seperti ini. X-file sama dengan X-file plus 10. Sama saja. Ataupun X-file sama dengan X-file plus sama dengan 10. Ini sama saja. Lalu ini batasannya. Jika X-file-nya lebih dari 225, maka dia kembali ke 225. Karena kan maksimal X-nya kan di 225. Ini yang tombol X, tombol kirinya. Ada yang tanyakan? Terima kasih, Pak. Ya, jadi teman-teman semua sedikit tambahan Mas Khairul ya. Itu kan program yang dibuat Mas Khairul kan press and release ya, teman-teman semua ya. Nanti kalau di soal ada press and release ya berarti seperti itu. Tapi kalau di soal nggak ada press and release ya teman-teman cuman pakai satu aja ya. Kalau ditekan langsung jalan gitu ya. Jadi Kalau gitu ya. press saja, kalau misalkan nanti di soal press saja, teman-teman bisa seperti ini programnya. Nah, jadi saat dia ditekan, dikasih tunda dikit biar nggak bouncing, lalu kasihkan misalnya actionnya ngapain. Kalau di sini kan saya actionnya ini, memberikan nilai X-file-nya saya tambah 10. Seperti itu, kalau dia nggak press and release. Nah, kalau press and release seperti ini. Jadi ada double ya. Jadi kondisi pada saat ditekan dan di kondisi pada saat dilepas. Itu kalau press and release. Tapi kalau cuma hanya satu kondisi saja, ditekan aja berarti cuma hanya pakai jika ditekan aja gitu ya. Ini juga teman-teman bisa rubah ya yang tanda seru sama dengan GPIO pin. Kalian ganti reset pun bisa. Jadi sama dengan reset gitu ya. Itu pun bisa gitu ya. Nah, ini juga bisa seperti ini teman-teman semua. Cuman
di dalam kaidah pemrograman, standar pemrograman ya, best practice pemrograman itu yang benar itu sebenarnya adalah tanda seru sama dengan GPIO pin set sesuai dengan kondisi tombolnya sebenarnya. Gitu ya. Tapi kalau kita di STM bisa diajarkan seperti yang ini, sampel yang seperti ini ya. Oke. Sebenarnya sama aja teman-teman, nih main logika aja sih ya. Sini. Tahu jam 4. Ada yang tanyakan lagi? Jadi sama dengan GPIO pin reset itu sama saja dengan teman-teman misalkan menuliskan tidak sama dengan GPIO pin set, sama aja. Ini sama ini tuh sama. Jadi tanda seru itu sama dengan tidak atau not ya. Tidak sama dengan. Ada yang tanyakan lagi terkait servo? Mungkin kemarin yang teman-teman tanya gimana cara ngeprint apa itu angka atau variabel nih, saya tunjukin. Teman-teman kelihatan ya Google saya. Nah, teman-teman bisa cari yang namanya sprintf atau serial print to flash. Sprintf, misalkan ini di webnya C++ ini. Nah, fungsinya namanya sprintf. Sintaknya seperti ini, int sprintf, char stringnya, karakter pointernya, lalu karakternya apa, formatnya dan sebagainya. Parameternya ada str dan juga formatnya. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Ini kan ada example-nya ya. Dia memiliki nilai return value-nya nanti dimasukkan ke array. Misalkan saya punya sebuah buffer array dengan karakter yaitu 50 kolom. Buffernya nanti bisa menampung kata sampai 50 karakter. Lalu ada n, a sama dengan 5, b sama dengan 3. Lalu saya ingin mencetak misalkan angka yang ada di a, di variabel a dan juga variabel b dan juga variabel a plus b. Gimana caranya untuk menampilkannya? Caranya seperti ini. Misalkan saya punya variabel n ini untuk memasukkan nilai buffernya. Iya, tapi yang itunya tidak dilihat. Lalu teman-teman panggil sprintf. N sama dengan sprintf dalam kurung. Nah, ini array yang sudah teman-teman definisikan, koma, lalu titik 2 atas banyak 2 kali ini untuk menuliskan nanti stringnya, tulisannya. Lalu tipe datanya %d itu berarti desimal, itu mewakili A. Lalu misalkan space nanti ada tulisan plus %d selanjutnya itu mewakili B. Lalu is di sini terserah ini kata-katanya, misalkan %d ini mewakili nanti A plus B. Saya contohkan ya, biar teman-teman paham. Misalkan ini saya copy aja programnya. Lalu saya tulis di di sini saya buat ini aja lokal variabel. Nah, saya punya buffer, lalu variabelnya ada n, ada a isinya 5, ada b isinya 3. Lalu saya mau nampilin itu tadi, mau nampilin a plus b. Caranya seperti ini. Kalau yang tahun saya buffer kelihatan nilai tertinggi kan, dia tuh masih banyak yang tinggi-tinggi dari dia nilainya. Oh, difokuskan view. Dia difokuskan view-nya doang. Prioritas kan, view nggak buat nilai lain dia kan. Berarti nilainya sama kalian. Sama. Enggak. Dia tuh nomor berapa ya diceritain sama saya? Pas dia ada di sini juga. Itu udah sekali belum? Belum sekali. Tahun-tahun saya gitu.
mau belajar kuda. Tapi tingkat sama kecilnya bisa juga kan? Kalau nggak bisa. Kenapa? Nggak ada, dari mana itu? Adanya yang D3. Yang D3 D4. Kemarin banyak tuh. Elektronika. Nah, oh, yang kelihatan nggak? Kelihatan, Mbak. Nah, gitu caranya misalkan mau nampilin angka. Misalkan nilainya A saya rubah ya. Ada 2. Ini-nya katakan 77. Nah, caranya seperti itu. Dari sini bisa dipahami ya. Untuk cara ngeprint variabel, gimana sih cara ngeprint variabelnya? Pakai itu. Print F. Pak, mau bertanya, Pak, itu D persen ya, Pak? Persen D. Ya, persen D itu berarti tipe datanya yang mau kamu cetak di A itu desimal. Ini, kamu cari, misalkan di Google, namanya format string. Itu minimal order 200 baru dapat 11.000. Harga normal dia 13.500. Yang beli berapa? Beli 1.000. Saya beli 290 apa? Nah, jadi ini persen itu untuk dia formatnya, C itu single karakter, S itu string, lalu D atau I itu integer, O itu oktal dan sebagainya. Ini bisa teman-teman cari. Saya kopikan linknya. Itu formatnya. Ini cara penulisannya. Di sini ada yang tanyakan? Misi, Mas. Ya. Untuk yang LCD kan kalau menu nih ada kursornya itu. Itu boleh dicontohkan? Nggak boleh. Oh iya ya. Di YouTube ada. Kalau di YouTube Inaskill. Kemarin kan sudah dijelaskan kan. Untuk menu-menu. Sama aja. Halo, yang tanya tadi. Iya. Makasih, Pak. Nggak lihat YouTube ya? Oke. Ada di channel Inaskill. Udah dibuat itunya kok programnya. Mungkin yang beda tinggal ininya aja, sintaknya. Tapi secara keseluruhan logiknya sama. Ada yang tanyakan lagi? Mas Khairul.
Iya, Pak. Ini nomor 12 Aceh. Itu yang punya kami, kenapa servo apa Z aksisnya itu hidup terus sehingga panas dia. Tegangannya udah benar, Pak, 5 volt, Pak. 5,3 kan kemarin kita setel. Iya. Udah 5,3 yang jadi permasalahan panas dia. Begitu kita seperti hidup terus. Cuma itu yang gripnya mau. Grip oke. Coba gini, Pak. Kan konektornya grip sama yang Z aksisnya kan servonya berdekatan kan? Iya. Coba Bapak tukar, Pak. Oh, ditukar aja. Iya, coba Bapak tukar nanti efeknya sama enggak? Jadi kalau ditukar nanti ini Pak, apa yang Z-nya tetap akan gerak Pak, tapi geraknya sedikit aja sih dia. Sesuai dengan codingnya gripper dia. Itu ngetes saja Pak itu Pak. Kayak Cibubur gitu. Jadi kalau Cibubur itu kan kalau tetap panas Pak berarti Cibubur Jakarta Utara, ada kemungkinan servonya rusak atau gimana itu. Ada Cibubur Bekasi. Maksudnya Mungkin ada lagi nanyakan. Daerahnya itu irisan Jakarta Timur, Bogor. Teman-teman semua ada sedikit ini ya, sedikit trik nanti teman-teman pada saat di LKS nasional nanti yang untuk embedded system. Jadi teman-teman semua nanti kalau ada soal cerita gitu ya, ada soal cerita gitu ya, nanti kalian kerjakan apa yang kalian bisa gitu ya. Contoh yang simple aja seperti ini. Kalau di situ programnya mintanya press and release gitu ya, press and release LED, contoh LED merah nyala gitu ya. Nah teman-teman, saya nggak bisa nih press and release, saya biasanya cuma press aja gitu kan. Nggak apa-apa, buat aja press gitu ya, press aja buat, yang penting LED-nya nyala. Jadi nanti teman-teman hanya kehilangan poin di press and release, tapi fungsi untuk LED-nya tetap jalan, tetap dapat gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman semua ya. Jadi karena nggak bisa gitu, jadi outputnya nggak kalian buat gitu, jadinya nanti nggak dapat poin. Jadi tetap kalian buat seperti apa yang bisa kalian buat gitu ya. Nanti pasti ada poinnya di situ gitu. Mas, habis di swab tadi, mau dia bergerak sedikit, tapi tetap panas servonya. Oh, tapi ada gerak dia Pak ya? Ada gerak sedikit. Oh, berarti kalau nggak salah, berarti permasalahan ada di konektor kalau salah tuh Pak. Enggak, dua-dua gerak. Yang gripnya gerak, yang Z-nya bergerak. Oh, Z-nya gerak. Kalau yang gripnya geraknya lebar Pak ya? Agak lebar gitu, sedikit. Oh, sedikit lebar. Oke. Bisa di ini nggak Pak? Di videoin Pak. Saya mau lihat Pak. Ada kameranya Pak? Bentar, Mas. Nomor berapa? Nomor berapa Pak ini ya? 12. Itu yang nomor terbaru Pak ya? Atau masih lama? Baru. Baru ya, 12. Mana 12? Salah masih nomor 11 di situ Pak. Oh iya. Lupa deh Mas. Iya. Bentar Pak. Ini Mas, kemana hilang? Pada saat saya ganti gripnya Mas, saya swab.
Nah, bergerak sedikit ya. Ini kan yang apa? Yang Z-nya. Yang gripnya Mungkin gearnya terlalu ini Mas Wid. Terlalu kencang mungkin. diapain? Iya Mas, udah selesai. Belum. Mas, kalau Z-nya turunnya dikit, gearnya terlalu ini ya? Turunnya dikit. Ya. Pulsanya kurang. Buka. Ya pulsanya pasti kurang kalau turunnya dikit. Pak, itu program sampel atau apa Pak? Program sampel masih. Program sampel, gearnya turunnya dikit atau enggak? Banyak. Banyak. Pas pertama belum siap ini Dikirim. Coba ini Pak, tadi kan sudah saya ajarkan coding untuk motor servonya ya. Coba pesertanya suruh coding aja, dia itu misalkan dikasih sudut 20 itu Z-nya seberapa, sudut katakan 150 itu benar-benar naik atau enggak. Suruh coding sendiri aja. Coba, oke, entar Mas. Ini kan tadi kita buat Pak. Ya, Bu aja. Kalau di codingan saya yang barusan saya tulis nggak ada, tapi kan tadi sudah saya ajarkan. yang di Program saya tadi nggak ada gerakan servo loh. Kamu tulis sendiri. Misalkan nilai 20 Z-nya. Terus kamu kasih delay. Lalu nilainya 180. Pertama ada ke depan. ada Z-nya. Di sini. Iya. Ini punya Imam nih. Punya aku. Ini sampai apa? Kan tadi ininya udah ditukar belum? Pinnya. Udah ini udah ditukar, udah dibalikin begini. Udah dibalik. Berarti ini kamu ngodingnya bagian gripnya. Ya, kelas-kelas grip. Kan ada di pin grip jadinya. Nanti saya balik lagi ke apa Z jadi ke grip ya. Nanti dulu Pak, coba setelah di program ini. Coba nilainya kasih 150 itu servo gripnya. Udah. Run. Flash. Compile. Oke. Terus. Ini ada istrinya tinggal juga di sini atau di sana? Tinggal di sini. Nanti ya lama. Ya kalau nggak ada dan nggak dipanggil ke sini, nggak ke sini. Sangat efektif. Gripnya besar. Coba di codingannya itu tadi yang konektornya grip udah dipindah ke servo Z ya? Masih udah kami balik. Udah ke aslinya. Oh, udah ke aslinya. Maka berarti coba servo Z-nya di 180 di 150. Z servo Z. Ya. Gripnya balikin ke 90 aja. Iya, coba.
Start. Nggak mau ya. Sekarang coba kasihkan nilainya 20. Gerak dikit tadi. Servo Z-nya 20. Iya, Dek. Pergerakan ke tangan, start over, loss. Ya, itu tadi loh, langsung double klik aja, nggak usah balik lagi folder. Start. Nggak mau ya. Nggak mau ya. Coba sekarang pinnya dibalik, Pak. Pin dibalik. Iya. Z-nya sama grip-nya dibalik. Sudah dibalik ya? Belum. Satu ada. Ya. Coba sekarang masuk ke codingan. Nah, itu servo Z-nya diganti, udah benar 20. Servo grip-nya diganti 150 coba. Saya kedua itu kan. Bukannya ada program offsetnya ya Mas Khairul ya? Kalau lebih dari itu otomatis nggak akan dieksekusi ya? Iya. Terus, ya udah itu. Nah, start. Nggak mau. Coba Z-aksisnya itu yang 3D print-nya kamu tekan. Mau nggak? 3D print. Ya, yang atas Pak. Coba. Itu dia mau gerak. Enggak. Bantu dorong Pak, bantu dorong. Bantu dorong dikit Pak. Siapa tahu ada gear-nya ini ya, mengunci. Nggak mau. Nggak mau gerak, Pak. Salih. Motornya panas sekali. Panas ya motornya ya? Ya. Soalnya pinnya bisa Pak, tapi berarti ada kemungkinan yang rusak motornya. Soalnya tadi waktu programnya di swap itu grip yang bawah mau, grip yang bawah mau. Mas kalau diganti dengan motor kayak gini boleh? Enggak apa-apa. Bisa Pak, boleh Pak, bisa. Dicoba dulu Pak ya, dites ya. Ya dites dulu. Tapi gini Pak, waktu ngetes nanti gearnya jangan dipasang dulu ya. Gearnya dilepas dulu, terus programnya di running dia udah bisa gerak belum. Lalu di set ke minimal ke minimalnya, Mas? Gimana Pak? Tadi saya cek pakai ini. Ya. Ini motornya nggak mau ke ke nol kayak gini terus. Maksud saya karena ini kan masih belum diganggu-ganggu. Ya. Kalau sudah begini masih bisa dipakai. Maksudnya nanti pasang dikit bisa ke nol ya. Bisa Pak. Bisa ya. Ini kami pakai yang tower yang MG90S yang udah dipakai ini ya. Iya, coba-coba aja Pak. Oke. Tapi nanti waktu masangnya ke grippernya itu Pak ya, jangan dipasang gearnya dulu ya Pak ya. Yang gear ini kan, yang rodanya ya? Ya, yang gear rodanya. Oke. Coba dulu dia sudah bisa gerak atau belum. Atau langsung servonya Bapak tancapkan di modulnya. Ya, itu tadi kami pasang ke modulnya langsung. Udah bisa gerak Pak tadi? Gerak-gerak. Ya itu maunya kecil. Atau pasang ke ini Pak, konektornya yang di antara servo sama kabel ininya. Nah, itu yang belum cari di dalam ini. Itu kan ada konektor penghubungnya, ada konektor extendnya. Dalam yang hitam ini ya? Ya. Ya, nanti coba Bapak konekkan di situ, tetap servonya gerak enggak? Kalau tetap gerak atau kalau enggak gerak berarti ya ada masalah di kabelnya Pak. Oke Mas, terima kasih. Iya sama-sama Pak.
Ada pertanyaan lagi dari yang lain? Ada pertanyaan lagi? Hah? Level maksudnya? Ntar sore, ntar sore. Gue nyampe nih. Kalau nggak ada, mungkin bisa dicukupkan untuk sesi training kali ini. Kurang ajar. Gimana Mas Wid? Enaknya saya malah hari kerja tidur. Izin bertanya, Pak. Ada libur? Iya. Tadi baru nih. Setelah dirankan itu selesai nih lotnya. Ternyata programnya sudah selesai, tapi gearnya itu masih bergetar sedikit. Padahal posisi di tengah. Itu aman aja, Pak. Tegangannya sudah dicek, Bu? Tegangannya sudah normal. Tapi itu sebentar aja. Cuma sekian, mungkin antara 2-3 detik aja selesai. Servonya panas nggak, Bu? Servonya enggak, aman. Tapi yang di pinggir 2 itu hangat. Kalau hangat nggak masalah, Bu. Nggak apa-apa. Emang waktu apa-apa kerja ya? hangat gitu. Enggak, Yang berarti penting yang bisa tadi bergerak ini, Bu. Ya, bergerak lancar gitu aja. Ya, bergerak aman. Berarti nggak masalah ya, Pak ya? Iya, Pak. Iya, Bu. Meskipun ada bergetar sedikit. Iya, yang penting tegangannya servonya benar rentang 5 sampai 5,5-an volt. Seperti itu. Misalkan kalau dia terlalu nyengkram, nah itu di codingnya itu di programnya di setting biar dia nggak terlalu nyengkram. Atau misalkan terlalu buka, itu di codingnya juga di program biar dia nggak terlalu buka. Atau misalkan waktu Z-nya itu mentok ke atas, nah di programnya di setting biar dia nggak terlalu mentok ke atas, akhirnya kan kalau terlalu mentok ke atas getar ataupun terlalu mentok ke bawah seperti itu. Berarti kalau misalkan gripnya itu dipulkan 90 itu terlalu buka ya, Pak ya? Iya. Pengaruh juga ya? Iya, bisa jadi seperti itu, Bu. Ini aja dikasih nilai coba 80 getar nggak? Atau yang penting nilai shift-nya berapa kita aja, Bu. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Teman-teman yang lain bisa disimak ya, mungkin ada nanti satu lomba dari pertanyaan teman-teman yang lain ada bisa menjadi masukan buat teman-temannya. Jangan sampai ini yang tanya bukan saya, ya udah jangan sampai seperti itu. Siapa tahu nanti ada yang menemukan kondisi tertentu saat lomba. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Izin bertanya Pak Wirot. Iya, silakan. Nanti pengiriman file outputnya apakah sama seperti di Google Drive atau gimana Pak? Mas Han, untuk pengiriman file outputnya gimana Mas Han? Misalkan filenya dari peserta. Saya bantu jawab ya. Ya Pak. Ya jadi untuk pengiriman file nanti kan kalian dapat file itu kan dalam bentuk RAR ya dari Google Drive ya. Nah kemudian kan kalian ekstrak gitu kan, nanti jadinya folder kan.
Ya, Pak. Terus kalian buka kan, habis itu kalian program di situ kan ya. Ya, Pak. Habis itu kalian compile otomatis kan ke save. Nah, setelah selesai, waktu habis selesai. Nah, folder yang satu tadi kalian ekstrak kembali, nanti langsung kirimkan ke Google Drive gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Tambahan juga mungkin bagi teman-teman yang nggak bisa ngekstrak atau nggak bisa ngerar, mumpung sekarang belum lomba, supaya belajar dulu. Karena pengalaman dari tahun kemarin yang online juga, ada yang nggak bisa ngekstrak, ada yang nggak bisa ngerar. Akhirnya waktu lomba dia terkendala. Kan yang rugi dirinya sendiri. Nah, makanya mungkin ada yang nggak bisa ngekstrak, nggak bisa ngerar, belajar sekarang. Kalau nge-ekstrak jangan lupa ya, ekstrak tuh ya, jangan ekstrak here. Biasanya ada suatu kondisi misalkan filenya itu tidak dalam satu folder waktu tim juri nge-ekstraknya. Akhirnya kalau teman-teman ekstrak here, ini nggak jadi satu folder waktu ekstrak. Itu bisa jadi masukan seperti itu. Selesai seleksi ASP kan dia langsung nggak pulang dulu ke Makassar kan? Itu ada miskomunikasi antara. Baik, nanti yang program saya buat kali ini nanti saya akan kirim ke WA group ya. Lombanya itu kan di kampus dia. Iya. Sama kampusnya dia. Kata. Ada yang ditanyakan lagi? Kamu nggak perlu mikirin ini kan? Katanya ya itu tahu. Kamu langsung aja latihan aja gitu. Nanti ini bakal diurus sama bahasan bos. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi mungkin bisa dicukupkan. Gimana Mas Farid? Saya kalau saya kalau bilangin kayak gitu nggak mikir, saya nggak bisa. Udah bos. Mas Khairul? Mas Khairul? Ya, Mas. Sudah cukup atau masih ada ini yang ditanyakan? Insya Allah sudah, Mas. Cukup ya? Untuk yang lain, teman-teman yang lain, ada yang ditanyakan lagi nggak? Udah, cukupin aja dulu. Insya Allah, nggak ada ya. Baik teman-teman semua ya, besok kita sudah mulai technical meeting dan mencoba lihat layout dari teman-teman semua besok seperti apa. Jadi nanti hari Selasanya baru kompetisinya dimulai. Jadi besok itu technical meeting final ya, terkait dengan kamera, layout dan lain-lain. Kemungkinan nanti malam saya juga akan share lagi PPT ya terkait dengan kamera, nanti untuk contoh ya, untuk A1 ya, untuk HWD A1 itu ya. Jadi kamera yang dipakai, yang diaktifkan apa? OBS gitu ya, kamera depan sama belakang. Nanti untuk soldering kita nggak pakai OBS untuk soldering ya. Soldering itu kamera depan itu nanti didekatkan dengan kita, nanti layoutnya kita akan kirimkan ya. Nanti didekatkan dengan apa? Dengan meja peserta, nanti sama kamera belakang. Nanti untuk embedded system programming nanti kameranya seperti apa, nanti kita akan buat rule-nya nanti malam ya. Mungkin nanti malam kita akan kirimkan ke teman-teman semua ya. Oke, cukup sekian ya teman-teman semua ya. Baik, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua karena weekend masih menyempatkan waktu ya dan datang ke sekolah gitu ya. Ini sangat luar biasa buat teman-teman semua. Mudah-mudahan jerih payah teman-teman semua ada balasannya itu ya. Cukup sekian dari saya teman-teman semua. Saya mohon maaf, kami dari tim mohon maaf jika ada kekurangan untuk sesi kali ini ya. Kemudian dipersiapkan
semuanya untuk besok dipersiapkan. Apa yang menjadi kendala pada saat uji coba kemarin, tolong diperbaiki, hari ini disiapkan agar besok kegiatannya lancar dan teman-teman istirahatnya lebih cepat gitu ya. Itu saja dari kami. Selamat beristirahat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Tolong jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Silakan boleh live teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.